علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nagrab yang betul lijen. Semangat deh. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab haqqul zawji ala zawjati ila an qal. Ya, semoga kalian semuanya kawin semuanya. Tapi jangan sekarang. Tunggu dulu sampai jadi siap jadi wanita solihah baru baru punya berapa anaknya? 11. Insyaallah. Jadi kita akan bahas tentang haknya suami terhadap istri. Ada haknya istri terhadap suami, ada haknya istri, ada haknya suami terhadap istri. Kita sekarang masih membahas haknya suami terhadap istrinya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Ya, artinya aku jadikan kalian satu dengan yang lainnya adalah fitnah, ujian, cobaan. Untuk apa Allah Ta'ala jadikan kita dengan yang lain, antara kita sesama itu merupakan fitnah? Atasbirun, untuk menguji kesabaran kita. Tahu kan kenapa Ustaz baca ayat itu di awal mula pelajaran ini? Supaya kalian paham bahwasanya semua disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu merupakan sebuah sistem, bukan teori. Teori itu bisa berubah, kalau sistem tidak bisa berubah. Jadi semua disampaikan Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu adalah sebuah sistem yang berlaku di muka bumi. Gak mungkin luput, gak mungkin salah. Itu yang terjadi. Seperti kita lihat sekarang ini. Mungkin minggu ini adalah minggu yang sangat berat bagi kita ya, kaum muslimin, terutama masyarakat bangsa Indonesia. Karena kita dilanda dengan banyak cobaan. Dimulai daripada longsor di Sumedang, kemudian disusul pesawat Sriwijaya jatuh, disusul kembali banjir di Kalimantan Selatan, rata itu. Kemudian 2 hari yang lalu ada gempa di Sulbar. Lalu sekarang banjir lagi di Kalbar ya. Dan ulama banyak yang meninggal. Itu adalah sebuah cobaan yang luar biasa dalam minggu-minggu ini. Nah, itu semuanya karena sistem yang berlaku. Bukan karena tidak sistem yang berlaku, sistem yang berlaku. Jadi siapa kita sehingga kita akan melawan sistemnya Allah? Tidak bakal bisa. Allah yang punya angin, Allah yang punya gunung, Allah yang memerintahkan kepada angin, api, air, pegunungan, pesawat, semuanya dan sebagainya. Allah yang berkehendak, mereka itu bagaimana tergantung kepada kehendak Allah. Yang terakhir, Gunung Semeru sudah mulai mengeluarkan
mulai batuk-batuk ya. Sehingga asapnya itu dan debunya itu sudah menutupi kecamatan di sekitar Gunung Semeru. Kalau Gunung Semeru meletus, kita yang di sini kena. Nah, se-Jawa Timur itu bakal kena karena Gunung Semeru itu adalah paku buminya Jawa Timur. Kalau dia itu meletus, kena kita. Kita yang lebih dekat dari Lumajang. Ini adalah sebuah perlawanan kepada sistem. Nggak perlu lagi kita bertanya kepada rumput yang bergoyang, nggak perlu. Tapi ini adalah sebuah sistem yang Allah tampakkan dan gambarkan dalam Al-Quran. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di darat maupun di lautan, semuanya itu adalah karena ulah kalian sendiri, ulah kita. Ulah siapa? Ulah kita. Siapa kita? Ya kita. Bisa jadi terjadinya gempa, banjir, meletusnya gunungan, dan juga pesawat yang jatuh itu karena al-fakir, karena saya, karena antun, semua. Kita nggak tahu. Siapa yang bisa meyakini bahwasanya dosa kita itu sudah diampuni? Siapa yang bisa diyakini? Dosa yang mana yang sudah diampuni? Setiap dosa itu, kata Nabi, kullu dzambin baridul kufri. Setiap dosa itu adalah media menuju kepada kekafiran. Posnya kekafiran. Posnya azab. Posnya kesulitan. Posnya kesengsaraan. Jadi jalan menuju itu pos, itu namanya. Nah, sedangkan kita semuanya berdosa. Kullu bani Adam khata'un, bukan cuma satu salah, bahkan banyak salah. Siapapun kita, banyak salah kita lakukan. Sementara di luar sana itu mendapatkan imbasnya. Bisa jadi karena kita. Apalagi sekarang ini sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin masih ada ormas yang amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang sudah tidak ada lagi. Berarti hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin di Indonesia, wajib hukumnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, berdosa semuanya. Berdosa presidennya, berdosa pejabatnya, berdosa menterinya, berdosa. Nah, tapi kalau kemarin ada ormas yang amar ma'ruf nahi munkar, kita kan tidak repot-repot. Karena mereka kita nggak berdosa. Nggak ada mereka, ya sudah. Berarti kita semuanya harus banting tulang. Kita harus keluar untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita nggak lakukan, semuanya berdosa. Kalau semuanya berdosa, berarti mereka itu telah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah secara bertubi-tubi. Itu yang terjadi. Apalagi para ulama diganggu-ganggu. Hati-hati. Karena sistem yang sudah berlaku itu seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Man azali waliyan faqad azintuhu bil harab. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku izinkan untuknya membuka front peperangan denganku. Siapa yang bisa memerangi Allah? Oleh karenanya, kebanyakan orang yang mengganggu para wali Allah itu meninggalnya itu su'ul khatimah. Setelah diazab di dunia, baru kemudian dia akan meninggal. Jadi akhir umurnya itu sulit. Untuk dirinya sulit sekali. Dia akan tertimpa dengan berbagai macam kesengsaraan, ya, dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam penyakit dan sebagainya, yang sekiranya dia bakal tahu, oh ini gara-gara dulu aku yang begini. Nggak mungkin ditentang, nggak mungkin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Oleh karenanya, Ustaz hanya menyampaikan kita harus siap-siap. Nanti tambah waktu, kita akan tambah banyak cobaan, tambah banyak bencana. Kalau kita semuanya tidak melakukan taubat massal, dengan kita semuanya memperbaiki diri kita masing-masing. Kalau kita memperbaiki diri masing-masing dengan bertobat kepada Allah, lalu berada dalam jalan yang benar, maka kita akan kembali seperti asal. Tapi kalau tidak, ya mungkin
siapapun yang memerintah. Karena kalau kita ingin merubah Indonesia, nggak perlu merubah pemerintahnya, nggak perlu merubah partainya, nggak perlu. Tapi yang perlu berubah kita semuanya, masyarakatnya, pejabatnya, anggota legislatifnya, dan kembali kepada sistem yang berlaku yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena satu-satunya sistem yang tidak berubah itu adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi SAW sudah hampir 1500 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tidak ada yang berubah. Undang-undang yang ada di Amerika itu berubah terus. Undang-undang yang ada di Rusia berubah, apalagi undang-undang yang ada di Indonesia. Gampang berubahnya kan? Jadi setiap tahun ada perubahan. Karena apa? Karena diyakini oleh mereka ini sudah nggak relevan, ini sudah tidak akurat, tidak efisien dan sebagainya. Tapi Al-Quran nggak ada yang berubah. Nah, oleh karenanya Allah SWT firman, dan ini sistem yang berlaku. Kalian ingin per individu, per keluarga senang, bahagia hidupnya, kembali ke ayat ini. Kalian ingin sekecamatan mereka senang hidupnya, kembali ke ayat ini. Kalian ingin sekabupaten senang hidupnya, kembali ke ayat ini. Kalian ingin seprovinsi, ingin sejahtera, aman, sentosa, kembali pada ayat ini. Apa itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk suatu desa, penduduk suatu kecamatan, penduduk suatu kabupaten, penduduk suatu provinsi, penduduk suatu negara, mereka itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan langit dan pintu keberkahan bumi. Nah, tapi bagaimana itu akan terjadi kalau ilmu itu tidak ada? Apalagi yang punya ilmu sudah banyak diangkat. Ini musibah bagi kita. Kalau kita ini yang sudah tua-tua begini, ya, sudah punya anak, sudah merasakan kawin, kurang jadi masalah. Tapi kalian yang belum kawin, belum punya anak, masalahnya bukan enaknya kawinnya, tapi tanggung jawabnya kalian sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kalian harus pikirkan ini. Oleh karenanya, jadi yang harus kalian lakukan sekarang, bagaimana caranya supaya kalian semua jadi solihah. Itu yang paling penting. Untuk diri sendiri dulu, baru kemudian solihah untuk suami, solihah untuk anak-anak, solihah untuk keluarga, cucu dan sebagainya. Dengan begitu keluarga kamu terus aman. Tapi kalau sudah keluar daripada kesalehan, itu sudah diambang kehancuran. Kenapa? Ada dua ayat yang berlaku di muka bumi, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Jangan kira ya, bahwasanya mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu senang hidupnya. Siapa bilang? Nggak ada kesenangan seperti kaum muslimin, nggak ada. Kenikmatan seperti yang kita rasakan, nggak ada. Mereka dalam keadaan cemas, mereka dalam keadaan ragu, mereka dalam keadaan galau pikirannya, mereka dalam keadaan gelisah, mereka dalam keadaan susah, tapi nggak tahu apa sebabnya. Kita kan tahu sebabnya. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Tahu sebabnya. Dan setelah kita tahu sebabnya, kita tahu bagaimana jalan keluarnya. Mereka nggak tahu bagaimana solusinya. Sehingga apa yang mereka tahu, akhirnya harakiri, meninggal, bunuh diri dan sebagainya. Itu yang terjadi kaum muslimin itu. Nah, oleh karenanya dua ayat ini camkan baik-baik. Ini berlaku pada kalian, berlaku pada mereka, berlaku kepada kita, berlaku pada anak-anak keturunan kita. Yang pertama adalah ayat yang menunjukkan bagi mereka yang ingin bahagia hidupnya, sentosa, aman, ya, walaupun keadaan sangat-sangat melarat, sangat-sangat tidak mengenakan, tetap dia bahagia. Apa itu? Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh sehingga dia itu dikatakan sebagai orang yang soleh. Barang siapa yang beramal soleh sehingga dia dikatakan sebagai seorang soleh kalau laki-laki, dikatakan seorang solihah kalau perempuan.
Siapa yang soleh itu? Siapa yang solihah itu? Yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tanggung jawabnya dan jaminannya serta pengurusannya sendiri, bukan melalui malaikat tapi sendiri. Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang mengurus sendiri. Mengurus apanya? Makannya, hidupnya, ketakutannya, kecemasannya, rizkinya, permasalahannya, problematika kehidupannya, semuanya Allah yang mengurusi. Senang tidak? Ada yang lebih baik daripada Allah yang mengurusi? Kita ingin diurus sama siapa? Apa yang ingin diurus oleh Nabi Muhammad atau Allah? Allah lebih utama. Nabi Muhammad itu dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Presiden yang ngurus kita, ya 5 tahun lengser deh. Gak ngurus lagi kita, lapar lagi, takut lagi, gak aman lagi. Suami yang ngurus kita, kalau dicerai, orang lain dia. Malah yang ada jelek-jelekkan dia, jelek-jelekkan kita. Orang tua yang ngurusi kita, orang tua itu kan beda umurnya sama kita. Mungkin di antara kita ada yang beda 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Artinya Pak, sebentar lagi bakal meninggal dunia. Kalian tidak akan terurus lagi. Tapi kalau Allah yang mengurusi, sampai kamu mati tetap Allahnya masih ada. Dimanapun kamu berada, nggak usah manggil-manggil, Allah ada. Innallaha aqrabu ilaikum min hablil warid. Lebih dekat. Nggak usah berak-berok, nggak usah jerit-jerit, Allah Ta'ala lebih dekat pada kita. Nah itu. Bagaimana caranya supaya kita diurus oleh Allah Ta'ala? Jadilah orang soleh. Siapa orang soleh? Orang soleh itu adalah yang bisa melaksanakan semua haknya Allah dan bisa melaksanakan semua haknya manusia. Itu soleh. Kalau perempuan, solihah. Jadi haknya Allah dilaksanakan. Apa haknya Allah kepada perempuan? Iza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Mudah kan? Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan. Puasa kan? Puasa semua. Wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, jangan sampai diperlakukan dengan maksiat. Dijaga, tidak diberikan kecuali hanya bagi satu orang. Oleh karenanya kenapa sampai disebutkan secara spesifik oleh Nabi SAW, wa hafidhat farjaha, padahal bukan perintah, ya kan? Secara khusus bukan perintah, tapi yang ada itu larangan. Jangan berzina, jangan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya dan sebagainya. Tapi untuk itu tidak ada. Nah, kenapa? Karena harga dirinya seorang wanita hanya terletak pada kemaluannya. Harga dirinya laki-laki banyak. Ketampanannya harga diri, kekayaannya harga diri, jabatannya harga diri, harta bendanya harga diri, gengsi, semua itu. Tapi perempuan hanya itu saja. Kalian perawan, bagus, mulia. Kalian sudah tidak perawan lagi, dicemooh masyarakat. Walaupun sekarang masyarakatnya sudah beda gitu. Nah, kalau seumpama misalnya, nauzubillah, Ustaz mau cari mantu, ada wanita yang sudah pernah begituan, mau? Kira-kira mau Ustaz? Cantik, mau? Solihah, mau? Enggak bakal mau. Karena catatan hitam dalam kehidupannya. Nah, tapi kalau laki-laki nggak ada yang lihat itu. Lagi seperti itu. Nah, oleh karenanya kata Nabi SAW, wa hafidhat farjaha wa ta'at zaujaha, lalu taat pada suaminya, dakhalatil jannata min ayyi abwabin sya'at, masuk surga dari pintu yang mana saja. Mudah apa tidak? Mudah kan? Itu perintahnya Allah kepada kalian. Allah yang merintahkan, bukan orang tua kalian, bukan mertua kalian, bukan suami kalian, tapi Allah yang merintahkan. Salat 5 waktu, salat semuanya? Nggak perlu tahajud, nggak perlu yang lainnya. Itu aja, pokok standar. Lalu puasa bulan Ramadan, puasa semuanya? Menjaga kemaluannya, menjaga semuanya? Yang chattingan nggak menjaga, yang chattingan di medsos itu nggak menjaga. Karena apa?
menjaga kemaluan itu dengan segala medianya. Media kemaluan apa? Masa kemaluan ketemu kemaluan di luar sana? Enggak, diawali dengan apa? Pandang saling sentuh saling gapai saling langkah saling lalu kemudian berdua. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kalau kalian itu menjaga kemaluan kalian, berarti jaga semuanya itu. Jangan pandang-memandang, jangan chattingan, gitu loh. Jangan apalagi teleponan, aib perempuan teleponan sama laki-laki, aib. Saya kan selalu bilang, kalau kalian dapat jodoh, ternyata dia itu adalah mantan playboy, ya, misalnya, nauzubillah ya, pengaruhnya sedikit ketimbang kalau seumpama kamu itu kawin, ya, anak kita, saudara kita yang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang pernah jadi mantannya orang. Jangan. Kenapa Nabi SAW mengatakan halla tazawwajta bikran tudaibuka wa tudaibuha. Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya halla tatazawwaj bikran fa innaha antaku rahiman wa afwahu fahan. Karena perawan itu mulutnya itu lebih harum dan rahimnya lebih bersih. Itu perawan. Makanya nanti kalian kalau masuk surga nanti, mau nggak mau perawan terus. Enak tidak? Enak. Kalau di dunia perawan terus nggak enak. Tapi kalau di akhirat perawan terus enak. Nah, karena di dunia segala sesuatu harus melalui kesulitan. Enak nggak? Mau enak apa saja harus sulit dulu. Itu sistem yang berlaku. Ya, sulit secara finansial, sulit secara psikis, sulit secara fisik. Harus itu. Mau enak harus susah dulu. Itu di dunia, catatan. Ya. Kamu mau enak di dunia harus susah dulu. Mau naik mobil yang bagus harus susah dulu nggak? Apa susahnya? Kerja dulu, ngumpulin duit dulu, hemat dulu berapa tahun? Ya tergantung mobil apa yang mau dibeli. Kalau mobil-mobilan nggak perlu lama-lama, ya kan? Nah, jadi harus sulit dulu. Mau kawin sulit nggak? Kenapa? Ente pikir orang tua kalian nggak mikirin? Ya Allah susahnya aku gitu hidup nih sekarang, apalagi di masa-masa pandemi ini. Kenapa? Nggak diterima, takut nggak datang lagi. Diterima, orangnya pas-pasan. Akhirnya Pak, ya daripada nggak ada lagi, daripada minta doa, belum ketemu sama Ustaz sampai malu gitu. Nah sementara Ustaz doakan nggak habis-habis minta doanya. Bukan Ustaz nggak doakan, Ustaz doakan, cuma masalahnya kan al-mu'gid fis sama yang mengagetkan itu udah ada jodohnya, itu udah ada ketentuannya itu. Kalau bukan jodohnya nggak mungkin. Makanya kan Ustaz selalu mempunyai kaidah. Camkan kaidah ini ya, hafalkan. Berkata Dr. Habib Sufyan Bahar terkait dengan jodoh dan perjodohan. Kalau jodoh mudah saja. Kalau bukan jodoh ada saja. Jadi jangan kecewa. Jodoh kamu itu sudah ada. Kamu masih bayi, masih ngompol ya. Itu sudah ada jodohnya. Kalau nggak di dunia, ada jodohnya. Jadi kalau nggak pas, mau Ustaz Segap mencarikan, mau siapa yang nggak bakal bisa. Mau Ustaz Segap yang mendoakan, mau siapa, mau kutub, wali, nggak bakal bisa kalau bukan waktunya. Sama seperti rezeki. Jodoh itu rezeki. Ya, jodoh, ajal, rezeki itu sudah sama seperti itu. Kalau bukan waktunya, nggak bakalan. Coba lihat, bayangkan. Ada satu orang jatuh dari lantai 27 ke bawah. Tapi selamat, kenapa? Nyangkut di pohon. Padahal pingsan. Turunnya itu sudah pingsan.
Dan tinggal apa? Tinggal gelepak, udah hancur badannya itu. Nyangkut sama pohon, selamat. Katanya orang Jawa itu nyangsang. Ayo coba, karena belum waktunya. Nah, tapi kalau sudah waktunya, Masya Allah. Masa ada cerita beneran nih, ya, kejadian. Tahu mobil Fuso nggak? Mobil Fuso itu yang bannya itu sampai berlipat, berlapis ya. Dia itu sampai 6 sampai 8 tuh belakang. Salah satu bannya itu lepas. Masalahnya lepasnya itu nggak kena sama orang yang di pinggir jalan. Ini nggak masuk gang dulu. Bannya masuk gang. Kan aneh. Masuk gang dari mulai jalan raya ke tempat bannya itu akhirnya terlentang ya. Itu sampai 1,4 kilo. Berarti berapa? 1 kilo 400 meter. Jalan. Ada bengkel sepeda. Ada tukang bengkel lagi betul-betulin, nggak tahu kalau ada ban lagi jalan sama dia. Akhirnya apa? Dia lagi betul gini, di belakangnya dari dong. Kaget, jantungan mati. Coba lihat. Jadi ban itu harus lepas di sana di 1 kilo hanya untuk supaya kena ini. Kenapa? Waktunya mati gitu. Sama corona juga waktunya mati gitu loh. Cuma beruntung yang matinya karena corona, cuma kita nggak mau gitu. Ada yang mau mati corona? Cuma kalau mati karena corona, mati syahid gitu, karena wabah. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Masih belum cukup amal. Kemudian seketika kita sakit, kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya kalau kita tetap beriman, tetap sabar. Kalau nggak, nah jadi kalau minta itu yang enak-enak. Ya Allah, aku minta jodoh yang ganteng, yang kaya, yang alim, yang akhlaknya seperti Ustadz Fulan misalnya. Yang apa? Nah, ya kan? Yang putih, yang hidungnya mancung, yang punya mobil Hummer. Nah, yang enak-enak. Tapi kalau seumpama dapat yang biasa-biasa, jangan kaget itu. Dan kenapa? Karena Allah siapkan yang kamu doakan itu nanti di surga. Ya, nah, kenapa? Sistemnya masih tetap berlaku. Apa itu? Yang mau senang harus susah dulu. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jadi setiap ada keadaan yang di situ ada kesenangan, pasti ada sisi-sisi kesusahan. Setiap ciptaan, setiap keadaan yang ada kelebihan, di situ pasti ada kekurangan. Wanita yang cantik pasti ada kekurangannya. Wanita yang jelek pasti ada kelebihannya. Itu adil, Allah Ta'ala adil. Kalau enggak, Allah enggak adil dong. Kalau sumpama misalnya Allah Ta'ala dalam menciptakan itu tidak adil, maka pasti komplain ya, yang diciptakan dalam keadaan hitam kulitnya. Nah, pasti komplain dia. Ya Rabb, apa kelebihanku? Yang ada cuma kekurangan, tapi yang ada mereka itu tidak komplain. Ada yang komplain? Ya, ada yang komplain. Walaupun kita misalnya kalau semua dikasih pilihan, mau kawin sama yang kulitnya hitam, ada yang mau? Ada yang mau? Gak ada yang mau kan? Pengennya putih semuanya. Doyan. Nah, masalahnya bukan kita yang memilih, tapi kita itulah nasibnya makanya satu-satunya cara supaya kita mendoakan yang sempurna adalah memohon kepada Allah. Jadi orang kalau datang kepada kamu, ya, yang meminta kamu itu cobaan. Kalau keluarga kamu menolaknya, padahal dia itu seorang yang agamanya bagus, amalannya bagus, cuma dia kurang ganteng, cuma dia kurang kaya, cuma dia kurang tinggi, misalnya, bahaya sama keluarga kamu. Karena apa? Karena akan terjadi suatu fitnah. Fitnah itu bisa jadi bangkrut, ya. Fitnah itu bisa jadi masalah, gitu. Nah, atau akan terjadi sebuah kerusakan yang ada di muka bumi. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, maka yang cantik bersyukur, tapi juga harus waspada. Di balik kecantikanmu pasti ada kekurangan. Yang jelek bersyukur dengan kejelekannya, karena pasti di balik kejelekannya itu ada kelebihannya.
tunjukkan kelebihannya itu, sehingga keburukan dan kejelekannya itu tertutupi. Berapa banyak orang yang ngetop ya, sebagai pejabat, sebagai seorang dai, sebagai seorang artis misalnya, padahal jelek mukanya, tapi karena dia itu ada kelebihannya, maka menjadi orang yang tersohor. Nah gitu. Berapa banyak orang yang ganteng, tapi dia nggak punya kerjaan, sehingga kalau ditawarkan mau, nggak bakal mau, cuma ganteng doang. Emang kawin modalnya dengkul apa? Nah, gitu. Ya kan? Ganteng tapi ada kekurangan, mau? Ada kekurangan di akalnya, mau? Ganteng tapi nggak sholat, mau? Ganteng tapi suka mukul, mau? Ganteng tapi mulutnya dobol, mau? Nah itu. Jadi pasti ada kekurangannya, jangan ya. Jadi jangan kita pernah merasa yang ada pada diriku semua kurang. Jangan, bersyukur pada Allah. Syukur. Rambut yang ada kutunya itu ada hikmahnya. Dan karena kutu itu kadang-kadang bisa membangunkan kita di masa-masa, di waktu-waktu tahajud. Bangun deh. Gara-gara digaruk-garuk kepalanya bangun. Dan diantaranya juga karena ada kutu, makanya produk itu laku banget. Apa itu namanya? Apa? Ketop. Itu di sini jual bro. Apalagi serit, laku ya kan? Apalagi kalian bisa bantu teman kalian. Kenapa? Tolong cariin kutu dong. Jadi cari kalau sudah dapat taruh di sini ya. Ya kan? Bantu teman kan? Aduh, berkatnya ku. Kalau nggak ada kutunya gimana? Bingung deh dia. Nah, gitu loh. Nah, jadi semua itu ada kelebihannya. Cuma kita itu dituntut untuk menjadi yang lebih sempurna. Innallaha jamilun yuhibbul. Jelas kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi artinya apa? Kalau kita nggak jamil, usahakan bagaimana supaya jamil. Bisa. Yang jelek bisa jamil, bisa. Jamal, kebagusan seorang manusia itu bisa didapatkan dengan agamanya, bisa didapatkan dengan ketampanannya, bisa didapatkan dengan kekayaannya, bisa didapatkan dengan jabatannya, bisa didapatkan dengan ketokohannya. Jadi banyak hal. Nah, jadi sekarang kan banyak musim ya. Sekarang ini orang cantik dapatnya suaminya jelek atau biasa saja, jangan jelek lah, biasa saja gitu. Ya kan? Padahal kita kok mau ya, kita yang lihat itu kok mau ya gitu. Seperti Sayyidina Musa alaihissalam atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ketemu berpapasan dengan seorang wanita cantik. Tapi lihat yang pertama kali gitu. Lihat pertama kali kan nggak apa-apa. Tapi jangan terus, ini pertama kali terus bertahan dulu, jangan. Tapi suaminya jelek, sehingga suaminya itu disangkanya bukan suaminya. Makanya jangan kawin, jangan terlalu khoyal dengan laki-laki yang lebih ganteng dari kamu gitu loh. Jadi biasanya jodoh itu nggak jauh beda, mirip-mirip, 2 strip atau 1 strip ke bawah atau ke atas. Nanti ya. Jadi kalau kamu nilainya 4, jangan berharap yang nilainya 9 atau 10. Nanti kalau jalan seperti Imam Syafi'i tadi, disangkanya budaknya yang laki itu, ternyata suaminya. Imam Syafi'i jaga perasaan, dia nggak bertanya, tapi tiba-tiba istrinya yang menjawab duluan. Kamu mungkin merasa heran ya denganku ya, kenapa aku cantik mau sama laki-laki yang kayak begini ya gitu. Emang enak. Kata Imam Syafi'i kali ya, mungkin saja dulu aku ini berbuat dosa, sehingga Allah Ta'ala kemudian diberikan aku laki-laki seperti ini. Mungkin saja suamiku ini dulunya berbuat baik, akhirnya diberikan aku sebagai balasan Allah istri yang seperti ini. Kita lihat, ajib kan? Ajib nggak? Nah, jadi jangan salahkan orang lain. Jangan nanti setelah kawin nggak cocok, akhirnya nyalahkan orang tua, nyalahkan gurunya gitu. Jangan. Salahkan diri kita sendiri. Makanya kan kita membangun masa depan dengan apa? Dengan amal kita. Siapa yang bangun? Kita sendiri.
Minggu lalu sudah kita jelaskan kan? Yang menunjukkan akan hal itu adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa an laysa lil insani illa wa an laysa lil insani, seseorang itu tidak mendapatkan apapun di masa depannya kecuali apa yang dia lakukan di masa lalunya. Jadi kalau kalian sekarang ini membangun, sekarang kalian sedang membangun sejarah kalian, masa depan kalian, masa depan terkait dengan suami kalian. Walaupun sekarang nggak tahu siapa suaminya, walaupun kalian nggak tahu berapa anaknya, berupa apa anaknya, laki atau perempuan, kalian sedang membangun sekarang. Kalau kalian terus baca Quran, tahajud, soleh, nggak mau bicarakan orang lain, nggak mau ceriwis, nggak mau ghibah dan sebagainya, selalu taat kepada peraturan, taat kepada orang tua, bakti kepada guru dan sebagainya, nah berarti kamu itu membangun masa depan kamu itu dalam keadaan bahagia. Dan semoga seperti itu yang terjadi. Nah tapi kalau seumpama yang terjadi itu adalah kalian maksiat terus, nah berarti apa? Kalian itu berarti telah membangun masa depan kalian yang tidak mengenakan untuk kalian sendiri. Kenapa? Karena Nabi SAW selalu bersabda, dan ingat sabda itu selalu diingat ya, camkan, taruh di dalam pikiran kita. Ustaz selalu bawa itu. Apa itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal birra la yabla waz zamba la yunsa wad dayan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu. Sudah. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Camkan baik-baik. Apa artinya tidak mungkin dilupakan? Apa artinya tidak mungkin dilupakan? Pasti apa? Dicatat dan pasti ada konsekuensinya, ada balasannya, ada sebab, ada akibat. Ya mungkin ada asap tanpa api. Kalau ada asap harus ada api, ya kan? Kalau seumpama ada api tapi tanpa asap, nggak mungkin. Nah berarti apa? Ya disalahkan, loh kenapa sih ada asapnya? Ya kamu yang menyalakan apinya gimana sih? Gitu kan? Jadi itu pasti itu sesuatu yang tidak mungkin terlepas dalam kehidupan ini. Wal birra la yabla, yang namanya kebaikan tidak akan musnah selama-lamanya, disimpan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa disimpan? Untuk diganjar, untuk dibalas, untuk diberikan sesuai dengan janji Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya qabla al-akhirah minal yusur was sa'ada wal yumna wal barakah. Orang kalau seumpama melakukan kebaikan, maka pasti suatu waktu nanti daripada kebaikan yang dia lakukan, dia akan memetik apa? Kebahagiaan, kemudahan, kelapangan, keberkahan. Itu yang dia dapatkan. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu fid dunya qabla al-akhirah. Cuma fid dunya itu bukan balasan, fid dunya itu cuma efeknya aja, efek sampingnya gitu. Efek samping. Nah itu di dunia itu didapatkan. Nah makanya kita diperintahkan kalau kita itu mau kawin, pilihlah keluarga-keluarga yang baik. Karena apa? Kebaikan mereka itu akan menular kepada anak keturunan kita, sehingga menyatu antara kebaikan keluarga yang baik sama keluarga yang baik, nyatu, maka anak keturunan itu jadi baik juga. Tapi kalau keluarga yang tidak baik menyatu dengan keluarga yang tidak, ya, dengan keluarga yang baik, akhirnya salah satu itu terus akan bertentangan. Tinggal siapa yang menang. Kalau yang menang yang tidak baik, maka yang baik tadi ikut jadi tidak baik. Kalau yang menang yang baik, maka yang tidak baik jadi baik. Tergantung kepada keilmuan mereka, teori yang mereka punya gitu. Itu aturannya seperti itu. Wad-dayyan la yamut. Wad-dayyan, dan zat yang maha membalas. Kenapa tidak dikatakan zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang membawa rezeki, zat yang membagi-bagikan jodoh? Kenapa kok dikatakan zat yang membalas? Karena terkait dengan dua hal tadi. Kebaikan tidak mungkin sirna, dosa tidak mungkin dilupakan. Maksudnya apa? Dibalas. Wad-dayyan la yamut. Kalau sudah kamu tahu tiga hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, fakama tadinu, dan sebagaimana kamu berbuat akan dibalas. Sebagaimana kamu berhutang pasti harus melunasi. Wajib hukumnya melunasi hutang. Wajib nggak? Apa sunnah? Kalau semua berhutang tapi niat nggak bayar, gimana hukumnya? Dosa apa tidak?
Dosa. Karena apa? Karena membayar, melunasi utang itu hukumnya wajib gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalian itu mau masa depannya enak apa nggak enak? Bahagia apa tidak bahagia? Banyak rezekinya apa sempit rezekinya? Banyak masalah apa sedikit masalahnya? Nah, gitu. Jawabannya gimana? Supaya seperti yang kalian harapkan itu, ya kalian harus jaga-jaga diri. Ingin begini, stop. Ini bagian aku apa tidak? Bagian aku, lakukan. Nggak bayar aku, jangan. Karena apa? Aku sendiri yang menanggung. Aku sendiri yang hidup. Aku sendiri yang merasakan. Aku sendiri yang sakit. Aku sendiri yang galau. Aku sendiri yang sengsara. Aku sendiri yang bahagia. Kita sendiri. Kalau semua ada kebahagiaan dirasakan orang lain, itu imbasnya sedikit sekali. Kamu kawin, bahagia kan? Orang tua ikut bahagia nggak? Ikut bahagia kan? Saudara kamu ikut bahagia nggak? Bahagia kan? Bibi kamu ikut bahagia nggak? Bahagia. Kerabat kamu semua ikut bahagia nggak? Bahagia kan? Tapi yang lebih bahagia siapa? Yang lebih bahagia siapa? Yang merasakan bulan madu siapa? Yang diayomi suami siapa? Nah, gitu. Yang senang-senang, yang hidupnya bagaikan raja itu siapa? Orang tua berbeda. Setelah kamu kawin langsung berubah orang tua. Bisa gitu? Berubah, yang tadinya lebih tua dari anaknya sekarang lebih muda dari anaknya. Ada perubahan begitu? Kamu yang bahagia. Orang tua itu bahagia itu cuma imbasnya sedikit saja. Ustaz kan sudah ngawinkan ya Alawi, ya. Waktu ya Alawi masuk kamar dengan senangnya sumringah, ya, pada malam pertama gitu. Nah, Ustaz senang karena apa? Ustaz lihat ya Alawi bahagia. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di kamar, nggak tahu dan tidak merasakannya. Ngerti nggak? Ustaz sebagai ayah, tapi karena anak bahagia, ikut bahagia. Lewat depan kamar, ketawa-ketawa, ya Allah senangnya gitu. Entah apa yang diketawain, kita nggak tahu. Nah, itu orang tua. Tapi yang merasakan bahagia atau susah ya anaknya. Sekarang kebalikannya. Nauzubillah, kamu naik motor, kecelakaan, kaki patah, kepala bocor, masalahnya dijahit 33 jahitan. Orang tua sedih nggak? Saudara sedih nggak? Kerabat kamu semua sedih nggak? Yang sakit siapa? Paham? Paham nggak? Itu yang diajarkan Nabi Muhammad seperti itu. Biarkan terbuka, pikiran kita biarkan terbuka. Nggak ada kebahagiaan kecuali dengan Allah. Tidak ada. Mau bahagia, sholat. Mau bahagia, baca Quran. Mau bahagia, kita berbuat baik. Mau bahagia, kita saling berbagi. Mau bahagia, kita saling tolong menolong. Itu bahagia. Semua yang terkait dengan Allah, bahagia. Tapi kalau saya terkait dengan manusia, bikin sumpah, bikin sedih, bikin galau, semuanya. Oleh karenanya supaya kita itu kumpul sama manusia dan tidak galau, tidak sumpah, tidak sengsara, bagaimana caranya? Kalian niatkan semuanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baru enak, baru bahagia. Jadi istri karena Allah, bukan kan mau cari cintanya suami. Siapa suami? Hanya cuma bayar sekian, emang harga kamu sekian? Harga jujuran itu sama mahar yang disebutkan itu, emang harga kamu sekian? Ustaz sedih cemburu kalau dikatakan sekian, karena Ustaz merasa rendah. Sebagai guru kalian yang mendidik kalian, ternyata dihargai cuma 100 juta, 200 juta, misalnya 300 juta sampai 1 miliar pun itu Ustaz anggap kecil itu. Kecil. Emang kalian dijual? Enggak kan? Nah, jadi suami itu kalian itu taat kepadanya bukan karena untuk menggapai cintanya, tidak, tapi kita ingin menggapai cintanya Allah. Kenapa kita itu rela? Sekarang ini kita mau memaksakan diri, mujahadah untuk melaksanakan qiyamul lail. Bangun malam itu kan susah kan? Susah kan tidak? Kenapa?
Karena tidur itu enak. Kalau kita lapar, kita tahan, nggak makan, enak nggak? Nggak enak kan? Karena apa? Karena makan itu kita mau minum kopi di saat hujan lagi turun, didampingi dengan pisang goreng yang anget-anget. Nikmat tidak? Nikmat, tapi kan cuma bisa dikhoyalin aja sekarang ini. Nah gitu. Jadi semua yang diingini oleh hawa nafsu itu pasti enak, tapi kita ngelawan itu semuanya. Kenapa? Kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Tapi kalau kita tahu tujuan kita itu bagus, kalau kita tahu tujuan kita itu besar, kalau kita tahu tujuan kita itu bernilai kan tidak ada nilainya, maka apapun mujahada itu menjadi kecil, menjadi mudah. Contohnya mudah. Pernah kakinya keseliung? Pernah nggak? Sakit kan? Sakitan mana, ketika keseliu atau ketika dipijat? Sakitan ketika keseliu atau ketika dipijat? Sudah sakit mau disakiti lagi? Kok mau? Apakah itu pikiran orang cerdas tuh? Ayo. Kok mau? Padahal kamu sudah rasakan sakit, kok mau disakiti lagi? Karena kalian tahu di balik rasa sakit yang sekarang ini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Apa itu? Enggak lagi terasa sakit. Itu nikmat. Kenapa? Sudah merasakan sakitnya kayak gimana, ya kan? Nah gitu loh. Jadi misalnya ada yang mau mimpi Rasulullah, tapi harus baca Yasin sebanyak 100 kali. Mau? Kalau dipastikan mimpi Rasulullah, mau? Nah, karena apa? Karena orientasinya itu jelas. Nah gitu lah. Nah sekarang yang harus kalian lakukan itu, nilai sesuatu yang kalian kerjakan karenanya itu, ketahui, kenali. Supaya apa? Supaya kalian itu melaksanakan semuanya itu dalam keadaan tidak capek. Sama seperti tidak merasa sakit ketika diurut, mau ketika disuntik dengan jarum, ya. Kenapa? Karena dia tidak sama seperti kemarin. Siapa sih di antara kita yang mau di swab? Ya kan? Ustaz dengan nama swab aja sudah takut banget gitu. Nah, karena paling nggak seneng kalau sudah dimasukin apa-apa di hidung gitu. Nah, ya kan? Walaupun karena mereka itu sudah profesional, jadi tidak terasa sakit, nggak kasar karena bagus pelayanannya. Sehingga cuma gili-gili doang kan gitu. Ada sampai berdarah-darah, ada. Tapi tidak sampai seperti itu. Alhamdulillah kita semuanya tidak sampai seperti itu kan. Nah, tapi kenapa kalian itu mau sampai di swab? Karena kangen sama pon. Nah, bisa jadi ya, beraninya kalian, maunya kalian mengalah, mau di swab itu jadi sebab kalian dicintai oleh Allah Ta'ala. Siapa sih yang mau di swab? Siapa sih yang mengeluarkan uang 800.000? Nah, tapi gimana lagi? Ini adalah supaya tidak menyebar, yang ada di sini tidak terpapar. Nah, buktinya masih ada juga yang terpapar kan ketika di swab kan gitu loh. Walaupun kalian semua masih muda-muda semuanya, sehingga apa? Ya tinggal nunggu 2 minggu ya selesai, atau 10 hari ya selesai gitu aja. Sama seperti flu, karena kalian masih OTG, nggak ada gejala dan sebagainya. Nah, tapi di sini yang kalian harus lakukan, bagaimana cara menghadapi yang tidak enak itu jadi enak, atau sekaligus tidak enak tapi tetap dia tahan. Karena apa? Karena dia pikirkan setelahnya. Sama seperti ketika kalian punya harapan tatkala dipijat, diurut, kalian tahan rasa sakitnya karena apa? Ingin sembuh, ingin bisa jalan normal, ingin cepat bisa belajar gitu. Sehingga kalian mau swab karena apa? Kangen pondok, sudah capek di luar sana, capek dengan maksiat, sudah tua, ya kan? Iya, udah bosannya. Nah, sehingga apa? Sekarang mau mengasingkan diri, mau dekatkan diri pada Allah. Nah, oleh karena bayangkan kalau seumpama kita meninggal nanti ya semoga setelah panjang umur serta walafiat. Begitu kita meninggal, yang jemput kita Rasulullah gimana? Nikmat tidak? Kamu nikahkan suami, walaupun kamu nikahkan anak, walaupun
Nggak ada kenikmatan lebih senang daripada kita berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kan? Nggak ada sia-sia yang kita lakukan, yang kita capek semuanya, asalkan bahagiakan Nabi Muhammad. Nabi bahagia kepada kita, senyum kepada kita terus bahagia. Baik kan? Kalau seumpama Nabi kita Muhammad SAW ada sekarang samping kita, bahagia nggak melihatnya? Bahagia nggak berdekatan dengannya? Bahagia nggak berdiskusi dengannya? Bayangkan ini, bayangkan. Dan semuanya kamu bisa. Nggak ada nggak bisa, karena kita semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Cuma dosa ini loh, dosa yang ada di dalam diri kita, itulah yang mencegah kita itu dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sifatnya Raufun Rahim, lembut. Jadi setiap orang kalau sudah bermimpi Nabi Muhammad, pasti dia rindu terus kepada Nabi Muhammad. Gak ada kenikmatan lebih nikmat daripada mantan mau jadi Muhammad. Sehingga Pak, jadikan anak mau jadi istri solehah karena Nabi Muhammad, anak mau bermalam karena Nabi Muhammad, semuanya karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita ingat Nabi Muhammad. Nah, itu yang harus kalian bina di dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya kita itu cinta pada Allah dan Nabi Muhammad. Bayangkan, siapa yang memberikan kenikmatan pada kita? Allah semuanya. Di saat kita sedih, Allah yang memberikan kita kabar gembira. Allah yang memberikan nyawa, Allah yang memberikan guru yang baik pada kita, Allah yang melindungi kita. Padahal kita banyak maksiatnya, tapi masih diterima juga oleh Allah. Kita diberikan kesehatan, orang lain banyak yang sakit, ya kan? Kita diberi kenikmatan, orang lain banyak yang tidak dapat nikmat. Sehingga apa yang kita lakukan kepada Allah itu tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lain lagi kita diberikan Nabi Muhammad yang begitu mementingkan umatnya, yang selalu menunjukkan kepada kita gitu. Nah itu kan luar biasa. Tidak ada kenikmatan lebih dari itu, tidak ada. Oleh karena itu Sayyidina Rabi' al-Adawiyah ketika dia itu disodori seorang jodoh yang dia itu adalah Imam Hasan al-Basri, maka beliau tidak menerimanya. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta pada Allah. Tidak ada tempat lagi dalam hatinya untuk manusia. Nah itu yang harus kita gali. Gimana caranya? Jangan kita melakukan sesuatu yang kira-kira Allah tidak suka kepada kita. Jangan kita melakukan sesuatu yang setiap hari Kamis semua amal kita selama seminggu itu disampaikan kepada Muhammad. Malu, kita pengen bahagia. Nabi Muhammad bahagia kepada kita. Siapapun dari kita punya kesempatan sama besarnya untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Semuanya. Apalagi makanya sekarang ini yang harus kalian lakukan adalah banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan banyak bersodakoh, ya. Nah itu 3 yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Sambil baca salatan tubasyiruna biha, waktu baca salatan tubasyiruna biha, niatkan ya Allah, aku ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nanti insya Allah Allah akan berikan perjumpaan itu. Saya yakin. Dengan apa? Karena kita sudah berniat setiap minggu kita akan mujahadah. Siap? Gimana kalian rasakan 1 minggu kemarin? Berat? Begitu ngomongin orang, aku sudah mujahadah, berhenti deh. Ya kan? Berarti apa? Malaikatnya banyak istirahat ya seminggu ini ya. Ya kan? Masih mau terus? Lanjut? Siap? Mujahadah yang akan datang ya. Kita nggak perlu kita baca banyak zikir, karena sekarang ini kalian sedang belajar, jadi banyak aktivitas. Tapi di sini adalah Ustaz pernah ngasih mujahadah ini dulu, tapi Ustaz ajarkan kepada kalian sekarang. Ustaz ulangi lagi. Apa itu mujahadahnya? Setiap kamu berdosa, tulis. Setiap kamu berdosa, tulis. Ya. Sehari berapa berdosa, tulis. Dan kemudian di akhir harimu, yaitu pada malam hari menjelang tidur, kalian membaca istighfar sebanyak 100 kali. Mau tidur aja 100 kali. 100 kali itu mungkin astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niatkan semuanya pengen mendekat pada Allah. Allah tergantung dari kita. Kalau kita membuka jalan, Allah membuka jalan untuk kita. Kalau kita ingin mendekat pada Allah, Allah akan mendekat kepada kita lebih daripada pendekatan kita. Siap didekati oleh Allah?
Siap didekati oleh Nabi Muhammad? Siap dicintai oleh Nabi Muhammad? Nah, ayo sama-sama kita bermujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berjanji selama 1 minggu untuk tidak melakukan dosa yang aku ketahui kecuali aku catat. Dan kemudian dievaluasi serta beristighfar sebanyak 100 kali menjelang tidur. Kemudian kertas itu dilaporkan kepada Ustaz ya. Nah, siap? Ya Allah, terimalah dan bukalah jalan untuk kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yawmina hadha ila yaumil akhirah. Ya Rabbana tarafna